Detik-detik Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal diusir dari persidangan Barada Eliezer. Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Oh iya, ya, mohon maaf yang mulia. Apakah ini juga karangan juga? Apa maksud saudara mengarang-arang seperti itu? Tujuannya apa sih selain saudara? Ini kan menyangkut nama baiknya terdakwa ini. Tahu nggak terdakwa ini orang yang kemudian terdakwa menganggap orang yang mempunyai kepribadian yang bagus gitu. Saudara ngarang-ngarang untuk tujuannya apa saudara ngarang seperti itu? Akhirnya, tuh akhirnya tuker-tuker lagi tuh kan. Ini kenapa nih? Oh, itu Ini karena kelainan tuh, karena salah juga, ini ngawur sidangnya sejak awal. Ini kan berbeda, tidak boleh begitu. Ini kan coba, kita udah mengingatkan, akhirnya kan disuruh keluar yang dua. Ini secara psikologis bagi ini, saya sekali lagi mohon maaf dan sangat saya permohon maaf kali. Ini perlindungannya khusus, dia diatur tidak hanya undang-undang kita, konvensi internasional loh mengatur itu, penghormatan, penghargaan terhadap JC itu ya sangat berarti. Dan itu tidak hanya penelitian sekarang, penelitian udah jauh, data perkara banyak. Dia bisa bekerja sama, dia bisa membuka aib semua, itu bahasa sederhananya itu. Sangka baik saja, mungkin hakim punya strategi tersendiri. Kenapa menggabungkan Baradae, Riki dan Kuat ya, dalam satu agenda pemeriksaan sebagai terdakwa untuk mendengar keterangan saksi ya. Sepertinya mungkin itu yang perlu kita pahami atau maklumi, bahwa ada agenda, ada maksud tersendiri dari hakim kenapa hal itu digabung. Saya lihat komitmen ini yang kemudian akan dilihat apakah komitmen ini sampai pada bentuk konsistensi dari pernyataan Baradae dari awal bahwa dia akan mengungkap seterang-terangnya, sebenar-benarnya. Bahkan ada pernyataan terakhir yang sering dicuplik oleh Kompas TV bahkan yang disampaikan bahwa dia akan membela almarhum Brigadir Joshua terakhir kali kan. Ya, tanggapan kami hanya berharap pertama Eliezer tetap kuat, sehat, dan dalam menjalani sidang ini kami tetap yakin Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada Barada Eliezer supaya dia dapat berkata dengan apa adanya. Saya angkat topi untuk jaksa penuntut umum. Surat dakwaannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Saya pernah bilang di salah satu tayangan bahwa harus lebih tajam daripada pisau, dan sejauh ini sudah memasuki kriteria yang saya mau, bahwa selain mengerucut dan tajam terhadap pembunuhan berencana, kami juga pada saat meminta JPU berempati terhadap korban. Dan jelas di dalam dakwaannya rekan sejawat mengatakan bahwa mereka akan seobjektif mungkin, tidak akan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, kami fokus terhadap dakwaan. Jadi pembuktiannya adalah di dakwaan. Ketika di dakwaan tidak berbicara soal pasal yang lainnya, itu kami tidak bisa berbicara karena kami hanya berdasarkan dakwaan. Jadi ketika dakwaan dari jaksa penuntut umum, pastinya kita akan, jaksa berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dia kan. Nah, kami dari tim penasihat hukum, kami akan membela klien kami berdasarkan fakta ya dan alat bukti. Berdasarkan pengalamannya dia melihat bahwa figur dari almarhum Joshua ini baik terhadap dia, walaupun pangkatnya dia paling rendah, kemudian dia respect karena Joshua-nya sering ngajak ngobrol. Jadi inilah menjadi kesimpulan bahwa Richard Eliezer meragukan bahwa kalau almarhum Joshua itu melakukan pelecehan. Kata pakar pidana soal sidang Baradae digabung dengan terdakwa lain. Ini kelainan, salah, ngawur. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai penggabungan sidang terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan terdakwa Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf sebagai langkah ngawur. Hal tersebut disampaikan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan di Breaking News Kompas TV pada Senin. Lah, ini karena kelainan. Karena salah juga, ini ngawur sidangnya saya bilang, kata Asep Iwan Iriawan.
Sebab kata Asep, dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Paul Nofriansah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah justi kolaborator. Ini kan berbeda, tidak boleh begitu. Kita sudah ingatkan, akhirnya disuruh keluar yang dua. Secara psikologis, bagi Baradae ini, sekali lagi mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf. Baradae ini perlindungannya khusus. Ucap Asep Iwan Iryawan. Dia diatur tidak hanya di undang-undang kita, konvensi internasional loh, mengatur penghormatan penghargaan terhadap GC. Ini sangat berarti, dan itu tidak hanya penelitian sekarang, penelitiannya jauh, data perkara banyak. Untuk diketahui, jelang sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dilanjutkan, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf sempat diminta jaksa penuntut umum untuk keluar dari ruang sidang. Namun kemudian keduanya kembali masuk dalam ruang sidang dan duduk bergabung dengan masing-masing penasihat hukum. Hari ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf akan disidang secara bersamaan untuk agenda mendengarkan keterangan dari 12 orang saksi. Saksi-saksi tersebut yaitu Rajia alias Jiah, ART Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling, Sartini, ART Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling, Anita Amalia Dwi Agustin, Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI, KC Sibinong, Bimantara Jaya Diproto, Victor Kamak, Jong Jufung sebagai Biro Jasa CCTV, Raditya Adiasa freelance di Biro Paminal, Ahmad Syahrul Ramadan, Isbal Askatilawah, Adanevi Afrilia, Novianto Rifai sebagai staf pribadi Ferdi Sambo, Barada Sadam driver Ferdi Sambo. Namun jaksa penuntut umum mengatakan hanya ada 5 saksi yang hadir dari 12 orang yang dijadwalkan dimintai keterangan dalam sidang terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf hari ini. Momen Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terpisah dengan Barada Eliezer. Pada hari ini, Senin, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terdakwa pada sidang lanjutan kali ini, yakni Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae. Tampak Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terpisah dengan Barada Eliezer. Seperti diketahui, majelis hakim menggabungkan sidang Eliezer dengan terdakwa lain pada hari ini.